Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai internal rate of return. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Prima Weditya Leoni. Yang kedua, Aulia Ashifa. Yang ketiga, Silva Maiziah. Yang keempat, Hafiz Saputra. Dan yang kelima, Yudifala Oktovani. Selanjutnya, saya akan langsung saja menjelaskan materi mengenai IRR. Apa sih yang dimaksud dengan Internal Rate of Return atau IRR? Internal Rate of Return atau IRR adalah cara untuk mengukur pengembalian investasi potensial dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal. IRR membantu investor memperkirakan seberapa besar kemungkinan investasi bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Semakin tinggi nilai IRR, maka investor akan semakin tertarik. Nah, IRR juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghitung aset dan nilai investasi. Yang kedua, membandingkan tingkat pengembalian sebelum menentukan jenis investasi yang diperkirakan paling baik membawa keuntungan. Yang ketiga, IRR menjadi acuan individu. Dan yang keempat, alat evaluasi kebijakan pembelian kembali saham perusahaan. IRR juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya, IRR ini metode perhitungannya tidak mempertimbangkan time value of money. Dengan begitu, perhitungan dapat dilakukan lebih tepat dan realistis dibandingkan dengan menggunakan metode accounting rate of return. Untuk kelemahan atau kekurangan perhitungan IRR adalah perlu waktu lebih lama dalam perhitungannya, termasuk saat cash flow tidak terdistribusi secara merata. Selain itu, metode ini tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi dalam berbagai proyek yang bersaing dan juga tingkat keuntungannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya rumus dari Internal Rate of Return atau IRR. Suku bunga IRR diperoleh jika NPV sama dengan 0. Maksudnya, suku bunga yang dapat diberikan investasi yang memberikan NPV sama dengan 0. Syarat utamanya adalah IRR lebih besar dari suku bunga MARR. Berikut ini adalah rumus dari IRR. IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per dalam kurung NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Keterangannya yaitu I1 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV positif, I2 yaitu tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV negatif, NPV1 yaitu net present value yang bernilai positif, dan NPV2 yaitu net present value yang bernilai negatif. Selanjutnya, IRR juga dapat dihitung dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPV positif. Berikut rumus IRR alternatifnya. IRR sama dengan IR ditambah NPV IR per di dalam kurung NPV IR dikurang NPV IT dikali IT dikurang IR. Keterangannya, IR sama dengan bunga rendah, IT bunga tinggi, NPV IR sama dengan NPV pada bunga rendah, NPV IT yaitu NPV pada bunga tinggi. Selanjutnya, IRR merupakan suku bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekarang dari penerimaan yang diharapkan diterima atau present value of future process dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran investasi. Besarnya nilai sekarang dihitung dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut, di mana R sama dengan IRR atau tingkat diskonto yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Baik pengguna rumus IRR, itu jajaran manajemen keuangan dan analisis proyek. Jika IRR lebih besar dibanding cost of capital, proyek harus diterima. Keuntungan menggunakan metode perhitungan IRR itu tidak mempertimbangkan time value of money, sehingga menjadi lebih tepat dan realistis dibandingkan dengan metode accounting rate of return. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menghitung IRR. Perhitungan ini menggunakan metode trial dan error dengan menggunakan tabel present value. Langkah-langkah rumus menghitung IRR disajikan sebagai berikut. Pertama,
Hitung net present value atau NPV pada tingkat biaya modal atau cost of capital ditunjukkan dengan R1. 2. Lihat apakah net present value atau NPV ini positif atau negatif. Ketiga, jika net NPV positif, gunakan tingkat bunga yang lebih tinggi R2 dari R1. Nah, jika NPV negatif, gunakan tingkat bunga yang lebih rendah R2 dari R1. Dan IRR yang tepat dengan net present value sama dengan 0, terkadang terletak di antara kedua rate tersebut. Yang keempat, hitung net present value atau NPV dengan menggunakan R2. Yang kelima, yaitu lakukan interpolasi untuk memperoleh IRR yang tepat. Baik teman-teman, untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari sebelumnya, marilah kita membahas contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, penggunaan rumus atau aplikasi IRR dengan arus kas setiap tahun jumlahnya sama atau disebut juga dengan anuitas. Mari kita lihat, suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta tanpa nilai sisa dapat menghasilkan arus kas per tahun sebesar 21 juta selama 6 tahun. Jadi, di sini didapat anuitasnya sebesar 21 juta. Diasumsikan perusahaan menargetkan RRR atau Required Rate of Return-nya sebesar 13%. Apa itu RRR? Yaitu adalah tingkat bunga investasi yang harus didapatkan perusahaan untuk menginvestasikan sejumlah harta mereka. Jadi, perusahaan menargetkan bunga yang diterima dari investasi yang ditanamkan sebesar 13%. Marilah kita hitung internal rate of return-nya. Yang pertama, kami sudah mencoba berbagai suku bunga dengan menggunakan tabel present value internal factor annuity. Didapatlah bahwasanya tingkat bunga yang mendekati 0 itu antara 10% sampai dengan 12%. Mari kita coba dengan tingkat bunga 10%. Rumusnya yaitu arus kas dikali dengan faktor diskonto dikurang dengan investasi awal, yaitu 21 juta dikali dengan 5,8979. 5,879 ini merupakan tingkat diskonto 10% di 6 tahun periode. Selanjutnya kita kurang dengan investasi awal sebesar 130 juta, maka didapatlah net present value-nya sebesar 659.000. Yang kedua, kita mencoba dengan faktor diskonto 12%, yaitu arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal. 21 juta dikali dengan 5,7849. 5,7849 ini merupakan faktor diskonto 12% di periode 6 tahun. Selanjutnya dikurang dengan 130 juta, maka didapatlah minus 6.649.000. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya NPV yang mendekati 0 yaitu 659.000 dan min 6.649.000. Artinya tingkat diskontonya antara 10% sampai dengan 12%. Untuk menentukan tingkat bunga atau ketepatannya dilakukan interpolasi sebagai berikut. Teman-teman dapat menyaksikan tabel berikut ini. Selisih bunga yaitu 10% dan 12% yaitu 2%. Selisih present value dari tingkat bunga 10% dan 12% tersebut yaitu 7.308.000. Sedangkan selisih present value dengan investasi awal sebesar 659.000. Maka untuk mencari tingkat bunga yang sama dengan 0 sebagai berikut. 10% ditambah dengan selisih present value dengan investasi awal yaitu 659.000 dibagi dengan selisih present value antar tingkat bunga yaitu 7.308.000 dikali dengan selisih bunga sebesar 2%, maka didapatlah IRR sama dengan nolnya yaitu 10,18%. Maka di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya proyek investasi sebaiknya ditolak karena internal rate of return-nya kecil dari 13% atau kecil dari yang ditetapkan oleh perusahaan untuk
pengembalian dari investasi yang telah ditanamkan. Baik, sekian untuk contoh soal mengenai anuitas. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal penerapan aplikasi IRR yang mana arus kas setiap tahun jumlahnya tidak sama. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan Namora sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta rupiah, yang mana umur proyeknya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan tahun pertama adalah 60 juta, tahun kedua adalah 50 juta, tahun ketiga adalah 40 juta, tahun keempat adalah 35 juta, dan tahun kelima adalah 28 juta. Jika diasumsikan RRR sama dengan 10%, berapakah IRR-nya? Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung IRR, kita pahami dulu bagaimana konsep dari RRR tadi. Nah, RRR itu sendiri adalah Required Rate of Return, yang mana itu merupakan tingkat pengembalian, ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai tingkat persentase tahunan investasi dalam bidang keuangan. Sehingga perhitungan ini membutuhkan jangka waktu lama serta berkesinambungan. Jadi, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung oleh investor, semakin besar juga peluang mendapatkan keuntungan RRR yang ditetapkannya. Setelah memahami konsep RRR ini, kita bisa langsung mencari bagaimana cara menghitung dari IRR itu. Nah, cara menghitungnya adalah di sini kita coba dengan menggunakan faktor diskonto 16%. Nah, perhitungan faktor diskonto 16% ini kita ambil dari tabel Present Value Interest Factor for Single Cash Flow, yang mana kita gunakan tabel ini karena cash flow per tahunnya itu tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Nah, jadi kita gunakan tabel ini. Nah, untuk soal ini sendiri, itu tahun pertama arus kas itu adalah 60 juta dikali 0,8621 sehingga menghasilkan 51.726.000. Tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,7432 sehingga menghasilkan 37.160.000. Dan tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,6407 sehingga menghasilkan 25.628.000 rupiah. Begitu seterusnya hingga tahun kelima, sehingga kita dapatkan total PV kita atau total present value kita adalah 147.175.300 rupiah. Nah, di sini investasi awal kita tadi adalah 150 juta rupiah, sehingga NPV kita adalah minus 2.824.700 rupiah. Setelah menghitung dengan faktor diskonto 16% tadi, kita coba dengan faktor diskonto 10%. Untuk tahun pertama arus kas itu 60 juta dikali 0,9091 sehingga hasilnya adalah 54.546.000 rupiah. Nah, untuk tahun kedua arus kas itu adalah 50 juta dikali 0,8264 yaitu 41.320.000 rupiah. Nah, begitu seterusnya hingga tahun kelima arus kas. Nah, sehingga nanti kita akan mendapat total present value kita adalah 167.208.200 rupiah. Nah, investasi awal tadi adalah 150 juta rupiah, sehingga NPV kita adalah 17.208.200 rupiah. Nah, setelah mencari NPV, kita hitung berapa interpolasinya. Nah, kita lakukan perhitungan interpolasi untuk mencari IRR ini. Nah, caranya adalah selisih bunga yaitu 6%, selisih PV didapatkan 20.032.900 rupiah, dan selisih PV dengan investasi awal adalah 17.208.200 rupiah. Sehingga IRR-nya adalah 10% ditambah 17.208.200 dibagi 20.032.900 dikali 6%. Sehingga IRR kita adalah 0,1515 atau sama dengan 15%. Jadi kesimpulannya adalah usulan proyek investasi tersebut sebaiknya diterima karena IRR kita besar dari 10%, yaitu IRR kita adalah 15%.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.